Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vicom Channel. Balik lagi bersama saya Iskan Tasya di podcast Meja Bual. Satu meja banyak cerita. Nah, pada malam hari ini saya sudah kedatangan mas-mas terlalu muda, tapi manggilnya Pak Han. Iya. Oh, Pak Han. Oke, kita udah kedatangan Pak Han atau nama lengkapnya Bapak Sri Handono sebagai Kabid P2P Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, dan juga bersama Mbak Anggreni. Nah, kalau ini baru Mbak gitu ya. Mbak Anggreni sebagai analis penyakit menular. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Tasya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi kita ketemu lagi nih Pak Han. Kalau mungkin kemarin kita udah pernah ngebahas tentang DBD. Hari ini didampingi sama Mbak Rita, kita mau ngebahasnya tentang frambusia. Nah, pasti saya pas dibilang frambusia itu apa? Kok kayaknya nggak familiar gitu. Saya yakin juga mungkin pemirsa di rumah juga asing dengan kata frambusia ini. Jadi buat memulai podcast kita malam hari ini, mungkin siapa nih yang bisa ngejelasin dulu apa sih frambusia itu? Silakan. Siapa Mbak Rita? Boleh? Dari Pak Kabid. Silakan. Oper-operan ini. Boleh. Frambusia itu mungkin istilah yang tidak familiar bagi kita masyarakat Kepri terutama, apalagi kita selama ini taunya mungkin mikirnya frambusia itu apa gitu. Padahal di kehidupan sehari-hari kita pernah mungkin melihat kondisi di mana penyakit ini nih mendekati sama. Jadi frambusia itu kalau di bahasa Indonesia Timurnya itu ada istilah dengan puru. Ya, terus ada yang bilang pate, kemudian pugu, ada yang bilang paragi, ambalo, dan lain-lain. Oh, itu tergantung daerah masing-masing. Daerah masing-masing. Tapi secara medis frambusia. Tapi kalau kita bisa gambarkan kondisinya yaitu seperti kudis. Ya, kudis, tapi dia ada spesifik seperti baunya khas, kemudian bentuk lukanya khas, kemudian juga penanganannya khas karena dia disebabkan oleh bakteri. Namanya bakteri Treponema pallidum. Nah, bakteri ini menyerang jaringan, bahkan bisa mengakibatkan kecacatan permanen, terutama pada sendi, tulang, ataupun pada kulit kita sendiri. Oke, berarti dari virus itu sistem kerja virus ini tuh gimana sampai bisa membahayakan manusia itu seperti apa? Jadi gini, kuman bakteri frambusia itu, jadi misalnya nih dia ada di seseorang, kemudian dia bisa menularkan ke orang lain sebetulnya. Jadi tapi syaratnya adalah seseorang yang akan ditularkan itu harus memiliki luka. Oh, berarti dia dari luka ke luka. Luka terbuka gitu. Jadi bisa melalui perantara binatang seperti lalat. Jadi lalat itu hinggap di luka yang orangnya memang menderita frambusia, kemudian dia hinggap di situ, kemudian dia hinggap lagi ke tempat orang yang memiliki luka terbuka tersebut. Itu bisa menular, atau antara luka terbuka dengan luka terbuka orang yang sehat itu bersentuhan bisa. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi bisa menular antara dari binatang ataupun dari kontak manusia langsung. Oke. Nah, terus sebenarnya apa sih penyebab dari frambusianya ini sendiri? Ya, tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Bidang, penyebabnya adalah Treponema bakteri. Treponema, kalau pallidum itu adalah penyebab sipilis. Nah, ini dia subspesies dari Treponema pertonui gitu. Jadi penyebabnya adalah bakteri. Oh, memang dari bakterinya ini gitu ya. Oke. Terus misalnya berarti kan nggak semua orang yang punya luka terus dia frambusia gitu. Mungkin ada gejala-gejalanya nggak sih? Gejala-gejalanya ada. Jadi mungkin yang pertama adanya bahasa medisnya papul ya, atau benjolan ya. Benjolan itu bersifat ada lukanya, kemudian seperti luka, kemudian kalau kita tekan itu tidak terasa sakit. Nah, luka itu pun bukan karena dari trauma atau mungkin kecelakaan atau luka karena terjatuh, tidak. Jadi dia memang luka akibat dari faktor dari frambusia itu sendiri gitu. Jadi luka, kemudian nanti lama-kelamaan kalau seandainya tidak lama-kelamaan dari luka itu, dari benjolan itu akan menjadi ulkus.
akan menjadi ulkus, kemudian lama-lama dibiarkan akan menimbulkan sampai ke dalam menembus tulang, akan bisa menyebabkan kecacatan. Ya. Oh, berarti dia itu ada kayak stadiumnya gitu ya? Ada stadiumnya. Itu stadiumnya berarti nggak cuma cancer yang ada stadiumnya, frambusia ini juga ada. Mungkin ada yang boleh dijelasin ini seperti apa gitu? Ya. Stadiumnya ini kita ada 3, cuman dia itu dari stadium 1, kedua dan ketiga itu ada rentang waktu, dan ciri-ciri khasnya itu juga masing-masing punya perbedaan. Dari sekian stadium itu biasanya stadium 2 yang sangat menular, tapi kalau mungkin lebih spesifiknya Mbak Rita dari stadium 1 sampai stadium 3. Jadi kalau dari stadium 1 itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa adanya papul atau nodul, seperti benjolan gitu, kemudian ada lukanya, kemudian seperti yang saya bilang tadi ada ulkusnya, kemudian ada lama-kelamaan ada cairannya itu, cairan. Nah, yang lebih menular itu adalah adanya cairan yang kuning itu, yang betul-betul sangat menular. Kemudian di stadium 2 itu yang paling menular karena ada cairan yang kuning yang bahasa awamnya raspberry. Oh, raspberry seperti contoh raspberry gitu. Buah tapi ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti cairan raspberry warna kekuning-kuningan. Itu sangat menular. Itu di stadium 2. Nah, untuk stadium lanjut sampai stadium 3 itu bisa adanya benjolan sampai ke muka, bisa mengenai hidung, jadi hidungnya bisa keropos. Oh, bisa sampai bolong. Dia kayak ngegrogotin tubuh kita gitu ya. Benar. Kemudian bisa terkena di tangan, di sendi-sendi, bisa bengkak sendinya, kemudian di tungkai juga seperti itu. Paling banyak itu di bagian tubuh mana gitu biasanya kalau yang sering itu di bagian tungkai, kemudian di bagian ekstremitas, di bagian lingkar pergelangan kaki, lengan dan muka. Oh, di muka juga. Muka ada. Makanya yang sampai stadium lanjut itu yang sampai ada benjolan seperti benjolan, kemudian dia kalau kita pegang tuh kayak model benjolan gitu, bisa bulat di mata gitu. Bulat gitu dia. Kadang-kadang sampai di sini. Sampai ke hidung, sampai sampai keropos tulang hidungnya. Sampai seperti itu. Nah, berarti dia cukup berbahaya, tapi sebenarnya penyakit ini mematikan nggak sih? Ya, belum ada laporan kasus kematian akibat penyakit ini, cuman tapi kan tadi pasti kita nggak nyaman estetikanya jadi cacat itu. Jadi cacat yang kita khawatirkan hindari kan. Oke, jadi tapi kan misalnya gini ya, misalnya saya punya luka, terus saya tuh bisa kena si virus frambusia ini kan dari orang yang juga terkena frambusia ini kan. Tapi biasanya tuh sumbernya tuh apa gitu? Apakah kalau misalnya saya main di air kotor terus saya jadi bisa kena virusnya, atau misalnya ada tetangga yang kena terus saya baru kena, tuh seperti apa gitu sistemnya? Seperti dijelaskan, frambusia ini kan penyakit menular. Penyakit menular itu biasanya dipengaruhi oleh yang pertama yaitu source atau sumber, yang kedua media perantara, bisa melalui tadi Mbak Rita bilang binatang atau pakai udara, cuman frambusia tidak menular udara. Nah, ini kan melalui persentuhan langsung. Yang ketiga adalah penerima atau penderita lanjutan. Jadi kalau ada orang misalnya nih lah dari luar, terutama dari luar Tanjung Pinang, kebetulan Tanjung Pinang ini masih bebas frambusia. Nah, itu dia, saya mau nanya juga di Tanjung Pinang ada nggak sih gitu. Jadi ada orang dari luar datang dengan kondisi punya frambusia, kemudian tertempel atau menular ke teman sebelah, terjadilah transaksi tadi itu, penularan itu. Oke, seperti itu ya. Iya. Nah, terus di Tanjung Pinang sendiri nih, nanti pemirsa udah dengar gini udah pada ketakutan, tapi ternyata di Tanjung Pinang ada nggak sih sebenarnya kasus frambusia ini, Pak? Iya. Frambusia ini kan salah satu program pemerintah bahwa kita menuju Indonesia maju, Indonesia sehat. Salah satunya yaitu mengeliminasi beberapa penyakit menular yang ada. Untuk mengeliminasi atau dinyatakan bebas itu harus ada namanya sertifikasi. Sertifikasi tadilah yang harus kita penuhi. Karena di kota Tanjung Pinang belum ada kasus atau tidak ada kasus frambusia, tetapi harus dikuatkan dengan yang namanya sertifikasi tadi. Oleh sebab itulah perlulah dilakukan langkah-langkah
kemudian SOP standar agar WHO mengakui bahwa kita benar-benar tidak ada kasus frambusia. Langkah-langkah itu nanti tertuang dan dilaporkan di WHO. Kalau sudah memenuhi syarat dan kita sudah dinyatakan bebas, baru kita mendapat sertifikasi bebas frambusia. Oke, mudah-mudahan ya Tanjung Pinang sendiri kita bebas dari frambusia. Mungkin sedikit kami tambahkan untuk kegiatan kita kan melakukan kegiatan istilahnya untuk menentukan apakah Tanjung Pinang ini betul-betul bebas frambusia. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan, itu dari sisi promokesnya, promosi kesehatan. Nah itu sudah kita laksanakan seperti penyuluhan yang sudah kita laksanakan di awal tahun kemarin. Jadi ada penyuluhan di sekolah, ada penyuluhan di posyandu, di masyarakat. Kemudian kita juga melakukan surveillance ke sekolah-sekolah, melakukan deteksi dini frambusia di sekolah-sekolah, kemudian di posyandu juga, di masyarakat, dan puskesmas keliling juga sama. Kemudian selain itu juga pelaporan yang dilaksanakan oleh teman-teman puskesmas, apakah memang ditemukan kasus frambusia di pelayanan kesehatan gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu kita laksanakan untuk yang tadi Bapak Kabid bilang, untuk kita mendapatkan sertifikasi frambusia. Memang kita ditargetkan Kota Tanjung Pinang di tahun 2023 ini di Oktober gitu. Jadi sudah beberapa langkah-langkah yang kita laksanakan, termasuk juga promosi PHBS. Juga itu salah satu syarat untuk kita mendapatkan sertifikasi frambusia gitu. Jadi udah ada upaya-upayanya. Alhamdulillah kita lakukan survei kemarin di beberapa sekolah. Kita lakukan menggunakan RDT, survei frambusia. Alhamdulillah tidak ditemukan kasus frambusia. Oke, alhamdulillah. Tapi biasanya kalau frambusia ini sendiri biasanya tuh menyerang ke anak-anak kah, atau remaja, atau lansia, atau seperti apa? Ya, kalau frambusia ini yang sering adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun. Oh, justru anak-anak. Ya, karena memang mungkin berkaitan dengan ini ya, pola hidup, kemudian kebersihan, kemudian mandinya, PHBS-nya gitu. Makanya kita melakukan survei itu pada anak usia di bawah 15 tahun, yaitu di anak SD, sekolah dasar sampai kelas 6, dan bisa sih sampai SMP ya. SMP kan bisa sampai usia 14 tahun ya. Jadi bisa sampai kelas 2 SMP. Sudah kita laksanakan kemarin di semua puskesmas, dan teman-teman puskesmas bersama dinas turun ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah puskesmas masing-masing. Oke. Nah ini kalau misalnya nih ya Pak, misalnya sampailah terkena frambusia ini, gimana sih cara mengobatinya? Ini yang kita khawatirkan nih, kalau sampai kita dapat. Ya mudah-mudahan nggak ada gitu ya. Tapi kan kita jaga-jaga nih kan gitu. Gimana sih cara mengobatinya? Apakah bisa sembuh gitu Pak? Bisa ya. Frambusia ini ada beberapa langkah yang harus kita tetapkan bahwa dia itu frambusia atau bukan. Selain kita dapat melalui survei atau mungkin screening itu mungkin kita lihat dari klinis ya. Secara klinis dilihat secara fisik, kemudian diperiksa darahnya. Kalau sudah misalnya di tes RDT-nya positif, lanjut lagi periksa di labor rumah sakit menggunakan metode RPR. Kalau memang sudah positif frambusia, baru kita obati. Pengobatannya biasa menggunakan benzodiazepin ya. Benzodiazepin 2,4 gram ya. Kemudian azitromisin 30 mg per berat badan. Kalau memang ada ketangkap atau terdeteksi satu saja, itu udah tanda warning, berarti kita masuk dalam fase KLB. Istilah KLB berarti selama ini penyakit itu tidak ada, tahu-tahu ada, dan itu masuk dalam penyakit yang perlu diwaspadai. Nanti satu kelurahan atau satu wilayah akan dilakukan pengobatan massal. Oh, walaupun cuma satu orang gitu ya. Walaupun cuma satu orang. Itulah langkahnya ya untuk mencegah penyebaran. Jadi memang kalau sudah ditemukan satu saja kasus untuk frambusia, itu dikatakan daerah tersebut sudah endemis. Jadi itu endemis langsung. Jadi selain pasien tersebut yang kita obati, masyarakat yang ada di situ, daerah sekitar situ, paling tidak mungkin desa apa kelurahan, semuanya harus kita berikan pengobatan atau namanya POPM, pengobatan pencegahan massal. Menggunakan azitromisin tersebut gitu.
Tapi apakah kalau misalnya frambusia ini harus kita bawa ke rumah sakit atau misalnya bisa home care atau gimana gitu? Apa bisa pengobatan sendiri di rumah gitu? Ya. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pengobatan itu ya bila ditemukan satu ya, jadi mungkin bisa di rumah, tetapi kan istilahnya tuh sudah dapat satu kasus itu kita obati dengan azitromisin tadi. Selain itu bukan hanya pasien tersebut yang kita obati, yang lain juga kita minum obat. Itu repot nih ya kalau sampai ada ya. Iya, makanya kita dikategorikan endemi non endemis. Nah, jangan sampai seandainya satu saja ditemukan dikatakan kalau endemis. Dia nanti setiap periode itu ada terus. Biasanya penyakit ini paling banyak di bagian timur Indonesia. Iya, kalau di Indonesia tuh di timur. Iya. Masa kita kalah sama India aja sudah mendeklarasikan bahwa mereka bebas frambusia. Makanya kita nasional nih targetnya tahun 2024 Indonesia bebas frambusia. Oke, mudah-mudahan. Nah, terus nih saya mau nanya juga, biasanya kan kita itu misalnya punya luka gitu ya. Jadi sebenarnya luka itu, apalagi nih kalau ternyata ada luka yang terbuka bisa kena virus frambusia ini kan berbahaya. Jadi sebenarnya kalau kita punya luka itu harusnya dibiarin aja, maksudnya ya kita obati lalu dibiarkan terbuka atau harus ditutup, karena biasanya orang tua suka bilangnya kan jangan ditutup nanti basah nggak cepet kering nggak gitu. Jadi sebenarnya gimana nih, mungkin mumpung ada orang medisnya nih. Mungkin kalau untuk seperti itu kita lihat tingkat derajat lukanya, apakah lukanya besar, terbukanya besar, atau sekedar goresan goresan pisau misalnya, mungkin tidak perlu. Tapi kalau seandainya luka yang besar memang perlu kita tutup karena juga mencegah infeksi ya, salah satu mungkin infeksi frambusia tadi. Tapi kalau hanya sekedar istilahnya luka yang tidak perlu ditutup, istilahnya hanya kecil saja derajatnya, tidak perlu kita tutup. Tapi kalau yang tingkatnya besar, derajatnya besar, itu perlu kita tutup baru mencegah infeksi. Oke, terus misalnya kita terluka, harusnya tuh misalnya keluar berdarah gitu ya, harusnya tuh kita ngapain dulu sih gitu? Apa kadang-kadang kan suka disiramin pakai alkohol, disiramin air infus. Nah sebenarnya tuh sebaiknya seperti apa sih Mbak? Gitu. Ya kalau misalnya kita punya luka, mungkin yang pertama kita bersihkan dulu dengan, kalau seandainya memang kira-kira lukanya besar, mungkin bisa dibawa ke puskesmas ya, jadi mungkin bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang melaksanakan itu gitu. Tapi kalau di rumah gitu misalnya, kalau di rumah istilahnya P3K ya, kalau P3K hanya sekedar luka kecil lah ya, mungkin bisa kita bersihkan dengan alkohol terlalu pedih ya. Sebetulnya NaCl, cuman kan kita harus mencari nggak semua rumah punya NaCl. Kita mencari air biasa, cuci dengan biasa, air mengalir gitu ya. Ya, air mengalir, kemudian ya kita obati dengan analgetik lah, apakah betadin gitu atau yodium. Yodium itu apa? Ya, seperti tadi betadin. Betadin. Itu namanya yodium. Gitu, kita taunya betadin. Kita nggak tahu yodium. Oke. Mbak Rita tadi udah ngejelasin juga nih tentang luka. Nah mungkin buat terakhir ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat masyarakat terkait sertifikat bebas frambusia ini, khususnya buat Kota Tanjung Pinang. Silakan Mbak. Ya, mungkin kami mengajak kepada masyarakat seluruhnya yang ada di Kota Tanjung Pinang, bila ada menemukan gejala seperti yang kita bahas tadi bersama-sama, mungkin ada seperti luka bukan karena trauma atau bukan karena kecelakaan, silakan memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan agar diperiksa lebih dini, karena kalau ditemukan secara lebih dini akan lebih bagus untuk penanganan selanjutnya. Kemudian kami mengajak juga kepada seluruh masyarakat untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat seperti mandi pakai sabun, cuci tangan sebelum makan, kemudian jaga kebersihan lingkungan, kemudian jangan berganti-ganti pakaian sama orang yang istilahnya mungkin jarang mandi atau apa ya Mbak Tasya ya, atau mungkin ya jaga kebersihan diri gitu. Oke, terima kasih. Sekarang terakhir dari Pak Hans, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, terutama untuk warga Tanjung Pinang, kita mohon dukungan, support bahwa kita bisa mendapatkan sertifikasi bebas frambusia untuk Kota Tanjung Pinang. Karena rencana pada bulan Oktober ini nanti tim dari kementerian akan melakukan penilaian, assessment bahwa Kota Tanjung Pinang layak mendapatkan sertifikat frambusia. Kita dukung tim kita, tim kesehatan, kita dukung
teman-teman kita dari kesehatan untuk melaksanakan survei, melakukan pemeriksaan, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mensukseskan agar Kota Tanjung Pinang mendapatkan sertifikat bebas frambusia. Itu saja Mbak Tasya. Terima kasih atas waktunya dan juga informasinya buat Pak Han dan juga buat Mbak Rita. Semoga informasi yang kita sampaikan malam hari ini bisa bermanfaat buat masyarakat dan juga tentunya menambahkan informasi gitu ya. Oke pemirsa, itu aja yang kita obrolin pada malam hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya hanya di Vkom Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.